Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya pada mata pelajaran sejarah. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jalur rempah pada masa kerajaan tradisional. Dan di sini yang akan dibahas adalah masa kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Dan lalu mengapa harus Sriwijaya dan Majapahit yang dibahas pada pembahasan kali ini? Perlu kita ketahui sebelumnya, sebelum melangkah ke ranah pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama adalah perjalanan jalur rempah Nusantara telah ada sejak awal Masehi. Kemudian jalur rempah ini adalah penghubung antara negara India dan Cina yang dibuktikan dengan adanya pelaut Jawa yang pernah mendarat di Cina. Sumber Cina yang pada abad ke-13 telah memberikan gambaran mengenai pandangan yang terjadi di Sriwijaya yang mampu menguasai tingkat perdagangan dari wilayah barat hingga menuju ke negeri tirai bambu tersebut, yaitu Cina. Kerajaan Sriwijaya sendiri ini mulai ada sejak abad ke-7 dan pada abad ke-12 mulai runtuh hingga mulai mendapatkan perhatian dari pihak-pihak lain untuk menguasai wilayah maritim yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ini. Sriwijaya ini mundur pada abad ke-12 dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain yang juga berkeinginan untuk menguasai jalur perdagangan rempah tersebut. Malaka memiliki ambisi yang sangat serius dalam mengambil alih kontrol perdagangan di Nusantara. Namun sebelum Malaka, Majapahit rupanya telah lebih dulu melibatkan dirinya dalam lintasan aktivis perdagangan laut ini. Majapahit melakukan kontrol perdagangan dengan cara meletakkan pusat-pusat dagang pada pelabuhan untuk menyalurkan komoditas baik dari luar maupun dari dalam kerajaan itu sendiri. Pusat perdagangan yang penting bagi Majapahit ini terletak pada wilayah Cangku dan juga Bubat. Namun pada awal abad ke-15 Majapahit harus mengalami kemunduran dan harus runtuh akibat konflik internal kerajaan sendiri. Setelah runtuhnya Majapahit ini, Malaka kemudian unjuk gigi dan menjadi aktor utama dalam aktivitas perdagangan rempah ini. Pada saat Malaka masih berkuasa dalam perdagangan internasional, rute pedagang Asia, khususnya Muslim yang ada di Nusantara ini adalah Samudra Pasai menuju ke Malaka. Tentunya ini secara geografis memang sangat berdekatan dan itu sangat memungkinkan untuk terjadinya transaksi perdagangan internasional ini. Dan tentunya sangat memudahkan dalam mencapai kesepakatan gitu ya. Namun kemudian Malaka akhirnya menyerah setelah kedatangan Portugis pada tahun 1511 dan ini sebagai tanda bahwa berkuasanya Portugis di wilayah Nusantara, terutama pada perdagangan rempah di Nusantara. Jatuhnya Malaka ke Portugis ini menyebabkan jalur perdagangan akhirnya dikuasai penuh oleh Portugis. Dan setelah berada di tangan Portugis, jalur perdagangan yang semula berada di Selat Malaka mengalami perubahan jalur menjadi di wilayah Selat Sunda. Portugis bertindak secara absolut dan menerapkan kebijakan yang memberatkan para pedagang. Hal ini yang tentunya menjadi bumerang sendiri bagi Portugis karena tidak mengerti dan tidak mau memiliki empati kepada para pedagang yang ada di Nusantara. Dan ini adalah peta jalur perdagangan Sriwijaya yang kita tahu bahwa Sriwijaya ini berada dan berpusat ibu kotanya adalah di Palembang dan sebagian berada di Jambi. Dan ini sudah jelas mengenai penyebaran ekspor dan impor keluar dari Sriwijaya. Yang kemudian ini adalah perdagangan jalur Majapahit ya, berpusat di Mojokerto dan sebagian wilayah Jawa Timur.
Lalu kita kembali mengapa harus Sriwijaya dan Majapahit, dan era kerajaan tradisional pada zaman dahulu perdagangan jalur laut memang lebih populer dibandingkan jalur darat. Mengapa? Karena kondisi jalur laut itu hanya memiliki sedikit resiko daripada kondisi jalur darat yang memiliki banyak hambatan dalam perihal distribusi komoditasnya. Dan kemudian adanya jalur perdagangan rempah yang demikian ini menyebabkan Nusantara sebagai poros maritim dunia internasional. Dan ini kembali kepada wilayah kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit yang memang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah kelautan dan dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan dan dikuasai oleh kerajaan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Nusantara yang memang 70% berada di wilayah perairan. Sehingga dalam perihal ini Nusantara menjadi sumbu penggerak jalur perdagangan rempah dunia dan turut andil dalam perubahan sejarah dunia, khususnya dalam hal perdagangan rempah-rempah. Melihat kondisi Sriwijaya dan Majapahit yang memang banyak melakukan dagang melalui laut, hal yang lain tidak disadari adalah kemudian mereka melupakan laut dan berfokus kepada wilayah agraris yang itu kemudian akhirnya memunculkan masalah dan timbul keruntuhan pada kerajaan tersebut. Baik, dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa melalui grup WA dan nanti akan saya berikan kuis. Bisa diakses kapan saja dan nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA. Dan sekian dari saya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.